Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Y13 Part 10 yang mengisahkan perjalanan Yongjae menuju puncak NBA setelah mengalami regresi dan mendapatkan kesempatan kedua. Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silakan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, mari kita langsung saja lanjut ke part 10. Di part sebelumnya, Yongjae sangat terkejut menerima kabar tentang insiden yang menimpa Rodrigo. Dengan penuh kekhawatiran, Yongjae segera menelepon untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Rodrigo menjelaskan bahwa ia mengalami cedera pada kaki kirinya saat latihan sepak bola seperti yang biasa dilakukannya, meskipun sudah sering berlatih di tanah berbatu, namun kali ini ia menendang bongkahan batu yang menyebabkan kaki kelingkingnya mengalami cedera. Setelah pemeriksaan, ternyata cederanya lebih parah dari yang diperkirakan, sehingga ia harus absen dari bermain basket untuk waktu yang cukup lama. Sebelum menutup telepon, Rodrigo meminta Yongjae untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada Mark Cuban karena ia tidak akan bisa kembali ke tim untuk sementara waktu hingga jari kelingkingnya pulih sepenuhnya. Dengan tatapan serius, Yongjae berjanji akan membawa Rodrigo kembali ke NBA dengan segala cara. Keesokan harinya, Yongjae pergi ke pusat pelatihan tim Mavericks. Ia datang untuk menghadiri latihan resmi pertamanya bersama anggota tim lainnya. Di sana ia langsung disambut oleh sejumlah wartawan yang telah menunggunya. Begitu banyak pertanyaan yang dilontarkan membuat Yongjae merasa sedikit risih, namun ia memilih untuk tidak menjawab dan terus berjalan menuju gedung pelatihan. Sesampainya di dalam, Yongjae merasa sangat bersemangat karena ini adalah latihan resmi pertamanya. Ia sengaja datang 1,5 jam lebih awal untuk berlatih sendiri terlebih dahulu. Namun saat menuju lapangan, Yongjae terkejut melihat seorang pemain sudah ada di sana dan sedang melakukan syuting tanpa henti. Pemain tersebut tampaknya tidak menyadari kedatangan Yongjae, sehingga ia terus berlatih dengan asik. Yongjae terus memperhatikan dan menyadari bahwa pemain tersebut menggunakan tangan kirinya untuk melakukan syuting. Ia mulai mengingat pemain itu dari masa lalunya. Dia adalah seorang pemain setinggi 7 kaki dengan kemampuan syuting luar biasa, serta memiliki rambut pirangnya yang mencolok. Dia adalah salah satu kekuatan terbesar saat ini dengan serangan yang membuat lawan merasa seperti berada di neraka. Dia adalah satu-satunya power forward yang mencatatkan 180 tembakan sukses, dengan angka tembakan 3 poin mencapai 90%. Dia memiliki ukuran tubuh yang sangat besar dan mampu bermain di beberapa posisi di lapangan dan menjadi standar pemain hebat di NBA, sekaligus merupakan kapten Mavericks bernama Dirk Nowitzki. Yongjae menyapa Dirk lebih dulu, sehingga ia langsung menghentikan latihannya dan menghampiri Yongjae. Terlihat perbedaan ukuran tubuh mereka sangat mencolok. Yongjae bahkan hampir terlihat seperti bocah bagi Dirk. Mereka berkenalan dan berbasa-basi. Dirk sangat ramah mengungkapkan bahwa ia selalu datang lebih awal dibandingkan pemain lainnya. Ia juga memuji Yongjae yang begitu antusias datang lebih awal meski masih baru. Yongjae menjelaskan bahwa ia merasa gugup, sehingga memutuskan untuk datang lebih awal agar bisa memanaskan diri sebelum latihan. Dirk kemudian melemparkan bola kepada Yongjae dan mengajaknya untuk pemanasan ringan karena pemain lainnya belum datang. Tanpa ragu, Yongjae menangkap bola itu dan langsung menunjukkan bakatnya dengan melakukan syuting yang masuk dengan sempurna. Melihat hal tersebut, Dirk merasa senang dan memuji kemampuan Yongjae. Dalam sekejap Dirk langsung bisa menilai keterampilan syuting Yongjae. Ia bergumam bahwa pergerakan lengan serta kaki, mulai dari mata kaki, lutut, hingga bagian atas Yongjae terlihat sangat natural. Dirk kemudian memuji Yongjae dengan mengatakan bahwa kemampuan syuting Yongjae lebih cepat dibandingkan dengan pemain biasanya, dan itu sangat cocok untuknya karena memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil. Mendengar pujian itu, Yongjae merasa sangat senang dan tidak menyangka mendapatkan pujian dari pemain yang dijuluki Raja Syuting. Yongjae menjawab bahwa ia akan berusaha sebaik mungkin untuk terus meningkatkan kemampuannya. Tak lama kemudian, seorang pemain baru tiba dengan ukuran tubuh yang juga sangat besar. Ia menatap Yongjae dan mengungkapkan kebahagiaannya melihat ada pemain baru seperti dirinya. Pemain tersebut kemudian menghampiri Dirk dan memperkenalkan dirinya sebagai Tyson Chandler. Tyson mengungkapkan harapannya agar mereka bisa bekerja sama dengan baik di lapangan. Setelah itu, Tyson juga menghampiri Yongjae dan mengatakan bahwa ia sudah menonton pertandingan Yongjae. Menurut Tyson, permainan Yongjae sungguh luar biasa dan ia berharap Yongjae dapat menunjukkan performa terbaiknya pada latihan hari ini seperti yang biasa dilakukannya dalam pertandingannya selama ini.
Dengan sedikit canggung Yongjae mengucapkan terima kasih atas pujian dan semangat yang diberikan Tyson. Yongjae bergumam bahwa hingga akhir musim kemarin, Tyson masih bergabung dengan tim Orleans Hornets dan penampilan Tyson benar-benar mengesankan. Musim lalu, penampilan Tyson menurun akibat cedera, yang membuat banyak tim mempertanyakan keputusan untuk merekrutnya karena masalah kesehatan. Hanya tim Mavericks yang melihat potensi dalam dirinya dan kemudian merekrutnya. Yongjae mengenal Tyson sebagai pemain dengan pertahanan yang sangat kuat dan pemimpin yang sempurna bagi timnya, serta memiliki semangat pantang menyerah. Mereka berdua kemudian saling berjabat tangan. Dengan semangat, Tyson menantang Yongjae untuk menunjukkan performa terbaiknya. Yongjae membalas tantangan itu dengan semangat, menyatakan bahwa ia sangat menantikan kerja sama mereka di lapangan. Meskipun mereka satu tim, Tyson menunjukkan rasa kompetitifnya dengan menggenggam tangan Yongjae dengan sangat kuat. Yongjae merasa sedikit tertekan dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Tyson. Merasa ini adalah bentuk persaingan antar tim, Yongjae merasa sedikit kegirangan dan mengatakan bahwa Tyson tak perlu khawatir karena ia hanyalah pemain kecil yang berjuang keras untuk mencapai titik ini. Mendengar itu, Tyson juga tersenyum dan melepaskan tangan Yongjae. Ia mengatakan bahwa ia sangat menyukai kepribadian Yongjae. Merasa ada sedikit salah paham, Dak mencoba melerai mereka, namun seperti tidak terjadi apa-apa. Mereka berdua menyatakan bahwa mereka hanya mencoba saling mengenal dan berteman lebih dalam. Dengan sedikit kekaguman, Yongjae bergumam bahwa kekuatan cengkraman Tyson benar-benar sangat kuat. Yongjae memuji kekuatan otot Tyson sepertinya telah dilatih dengan baik selama ini. Tak lama beberapa pemain inti mulai berdatangan. Jason Kidd langsung menyapa Yongjae dengan julukan Sang Jenius, kemudian diikuti oleh Jason Terry, seorang veteran sejati. Terakhir ada JJ Barea, pemain cadangan Jason Kidd yang akan menjadi pesaing ketat Yongjae di tim Mavericks. JJ harus menunjukkan performa terbaiknya musim ini untuk mendapatkan kontrak baru tahun depan. Pelatih utama Maverick, Rick Carlisle, juga tiba dan segera memperkenalkan dirinya kepada pemain baru. Ia juga memperkenalkan dua asistennya, Casey dan Terry Stotts, yang akan membantunya menganalisis permainan setiap pemain sepanjang musim ini. Pelatih Rick memberikan pidato singkat. Ia menegaskan bahwa di antara pemain yang hadir hari ini ada yang baru dan juga yang sudah lama, namun ia menekankan bahwa ini adalah tempat para profesional. Semua pemain harus meninggalkan perasaan pribadi mereka dan fokus pada kompetisi untuk memberikan yang terbaik. Pemain yang dianggap terlemah akan langsung disingkirkan dari tim inti. Pelatih Rick juga menegaskan bahwa tidak akan ada perlakuan khusus, baik untuk pemain baru maupun yang lama. Tim Mavericks dibentuk dengan tujuan untuk menjadi juara, dan hanya kemampuan setiap pemain yang akan menentukan apakah mereka layak berada di dalam tim. Selain itu, tanggal 6 Oktober nanti, 9 hari dari sekarang, tim Mavericks akan memulai pramusim. Selama pramusim semua pemain akan dinilai untuk menentukan siapa yang cocok satu sama lain dan strategi mana yang akan digunakan di musim reguler. Yongjae dengan tatapan penuh semangat bergumam bahwa ia sudah mengetahui lawan pertama Mavericks di pertandingan pramusim nanti, yaitu tim Wizards yang baru-baru ini ia hadapi di musim panas. Yongjae tidak sabar untuk melawan John Wall lagi dan berjanji akan membawa timnya memenangkan semua pertandingan. Pelatih Rick mengumumkan acara mereka besok hari, yaitu mereka akan menghadiri Media Day. Media Day adalah acara di mana para pemain, pelatih, dan staf tim akan bertemu dengan media untuk sesi wawancara, pemotretan, dan pembuatan konten promosi sebelum musim kompetisi dimulai. Dan pada hari terakhir Media Day, mereka akan mengadakan pertandingan internal antar pemain yang berada dalam tim. Setelah menjelaskan semua hal yang perlu diketahui pemain, mereka akhirnya memulai sesi latihan. Kali ini mereka diminta untuk latihan menembak 3 poin secara berpasangan. Menurut pelatih Rick, dalam strategi penyerangan tim, kemampuan menembak yang akurat adalah dasar yang sangat penting. Pada latihan pertama ini setiap pasangan pemain bergantian maju untuk menunjukkan kemampuan syuting mereka, dan asisten pelatih Casey akan menilai kemampuan dan kekurangan mereka dari luar. Tak lama kemudian tibalah giliran Yongjae. Ia menjadi urutan terakhir yang tampil hari ini. Tanpa keraguan dan gugup sama sekali Yongjae mulai menunjukkan kemampuannya. Pelatih Rick dan semua pemain merasa terpukau melihat tembakan Yongjae yang begitu tenang dan elegan. Sementara JJ ia menunjukkan ketidaksukaannya karena Yongjae adalah pesaing kuatnya di tim Maverick saat ini. Beberapa saat kemudian, Casey yang bertugas melakukan analisis, merasa sedikit gugup dan tidak percaya, dari 20 kali tembakan Yongjae tidak pernah meleset.
Sementara Yong Jae sendiri ia tampak sangat kegirangan di lapangan, ia merasa bahwa berdiri diam dan mengincar ring adalah hal yang sangat mudah baginya. Setelah melakukan latihan syuting, Casey meminta para pemain untuk melakukan latihan variasi, di mana mereka harus mendribel bola dan setelahnya langsung melakukan syuting. Para pemain lain sangat bersemangat, menyatakan bahwa mereka tidak boleh kalah dari pemain baru, mereka berniat akan menunjukkan kekuatan dan pengalaman mereka. Yang pertama maju adalah JJ. Dengan cepat ia mendribel bola ke depan memperlihatkan keahliannya. Setelah mendekati ring, ia melompat dan melakukan syuting yang berhasil masuk dengan mulus. Pemain lainnya kemudian maju satu persatu untuk menunjukkan kemampuan mereka, namun beberapa tembakan dari mereka tidak masuk ke dalam ring dan hanya memantul di pinggiran. Sejauh ini, Casey menyimpulkan bahwa latihan mendribel bola dan melakukan syuting memang sulit bagi kebanyakan pemain. Yong Jae yang menyaksikan dari samping, merasa sedikit kagum karena Casey benar-benar memperhatikan setiap pemain dan melakukan analisis yang mendalam. Yong Jae semakin bersemangat untuk menunjukkan kemampuannya, ia berkata bahwa ini adalah saatnya untuk membuat pertunjukan yang seru. Casey menjelaskan bahwa latihan seperti ini sangat berbeda dari pertandingan langsung. Dalam latihan jika pemain bisa memasukkan 10 tembakan dari 10 kali percobaan, namun dalam pertandingan asli biasanya mereka hanya bisa memasukkan 3 dari 10 kali percobaan karena berbagai faktor di lapangan. Namun latihan ini tetap membantu para pemain terutama dalam meningkatkan ketenangan dan kepercayaan diri saat melakukan syuting. Kini akhirnya giliran Yong Jae. Ia melangkah ke lapangan dan bergumam bahwa musim reguler tinggal 1 bulan lagi, dan sudah saatnya ia harus meningkatkan kondisi mental dan fisiknya. Selama liga musim panas berakhir, ia telah melatih kemampuan syutingnya hingga tak terhitung lagi, bahkan merasa seperti seorang yang kecanduan melakukan syuting, maka dari itu, ia ingin mencurahkan semua kemampuannya dalam latihan kali ini dan menganggapnya dengan serius seolah-olah ia sedang bertanding. Dengan gerakan yang sangat cepat, Yong Jae langsung mendribel bola dan melakukan syuting tanpa memberi jeda pada pergerakannya. Ia berlari ke sana kemari, mendribel bola dari setiap sudut lapangan dan melakukan syuting dari sudut yang berbeda dengan kecepatan yang luar biasa. Melihat permainan Yong Jae, pelatih Casey dan seluruh pemain bisa merasakan dengan jelas bahwa Yong Jae berada di level yang berbeda. Dengan kecepatan seperti itu, Yong Jae berhasil memasukkan semua tembakan dari 10 percobaan, bahkan dari setiap sudut yang berbeda. Semua pemain lain hanya terdiam tak bisa berkata-kata. Casey tak bisa menahan kekagumannya, ia mulai mengingat kembali pelatihan intensif yang ia berikan kepada Yong Jae sebelum liga musim panas. Casey merasa bahwa latihan tersebut telah membuahkan hasil yang sangat signifikan, ia bahkan tidak menyangka bahwa Yong Jae bisa melewati pelatihan itu tanpa mengeluh sama sekali. Semua pemain berkumpul di sekitar Yong Jae, memuji kemampuannya yang sangat menakjubkan, mereka bahkan mengatakan bahwa sekarang mereka akhirnya mengerti mengapa nama Y13 sangat menyeramkan. Mendapat begitu banyak pujian, Yong Jae merasa sedikit canggung namun sangat menghargai setiap ucapan mereka. Sementara itu, Jason Kidd menatap Yong Jae dengan penuh persaingan. Ia menyebut Yong Jae sebagai pemain pemula yang tidak buruk dan sangat menantikan penampilan seperti apa yang akan ditunjukkan Yong Jae di pertandingan nanti, karena pertandingan langsung dan latihan sangat jauh berbeda. Beberapa hari kemudian, Yong Jae bertemu dengan Yeon. Yeon berniat memberikan pakaian hasil desainnya sendiri kepada Yong Jae. Dengan perasaan berdebar, Yeon memberitahu Yong Jae bahwa pakaian ini dibuat sambil terus memikirkannya. Mendengar hal itu Yong Jae sangat senang dan merasa berterima kasih karena Yeon telah meluangkan waktu sibuknya untuk membuatkan pakaian untuknya. Ia juga sangat berterima kasih atas dukungan dan kebaikan Yeon selama ini. Yeon tampak tersipu. Ia kesulitan mengendalikan dirinya, terlihat jelas bahwa ia ingin menyampaikan perasaannya secara langsung kepada Yong Jae, namun karena kurangnya keberanian, ia malah berteriak meminta Yong Jae menemaninya mencari makanan dengan alasan bahwa ia sangat lapar saat ini. Seorang pria misterius yang berada di dalam mobil kebetulan melihat mereka di pinggir jalan. Ia mengenali Yeon yang baru-baru ini tampil di acara Runaway dan Yong Jae yang merupakan pemain bintang yang banyak dibicarakan. Pria misterius itu menegur mereka bertanya apakah mereka sedang pacaran karena mereka terlihat sangat dekat. Mendengar hal tersebut Yeon menjadi sangat gugup dan tidak bisa memberikan jawaban apapun, sementara Yong Jae dengan santainya mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak ada hubungan. Dengan sedikit lantang, Yong Jae menegaskan bahwa mereka berdua sudah seperti saudara dan ia menganggap Yeon seperti kakaknya sendiri. Mendengar perkataan Yong Jae,
Hati Yeon sangat hancur, perlahan air matanya mulai menetes, dia ingin sekali mencoba meluruskannya tetapi Yongjae sudah menolaknya lebih dulu. Yongjae kemudian memanggil Yeon dengan sebutan kakak dan pamit pergi tanpa mengetahui bahwa saat ini Yeon sangat hancur dan menangis. 5 hari menjelang pembukaan musim reguler NBA, para staf tim Mavericks sibuk mengurus line-up pemain inti yang akan bertanding nantinya. Banyak perdebatan terjadi di antara mereka untuk menentukan posisi setiap pemain dan siapa yang akan dicadangkan. Masalah terbesar mereka saat ini terletak pada posisi shooting guard dan center. Untuk posisi center, demi menjaga kekompakan tim dan harga diri pemain, sebagian berpendapat sebaiknya memulai musim ini dengan Haywood sebagai starter, meskipun kondisi fisik Tyson Chandler terlihat lebih baik dalam pertandingan tim nasional, namun mereka merasa lebih baik memulainya dengan memainkan Haywood terlebih dahulu. Mereka berencana memainkan Haywood sebagai pemain utama, namun waktu bermainnya akan dibagi rata karena Tyson Chandler memiliki masalah daya tahan sehingga sulit untuk memainkannya lebih dari 30 menit. Selanjutnya, mereka berencana menggunakan Butler sebagai shooting guard dan Marion sebagai small forward atau pemain yang serba bisa di lapangan. Mereka juga mempertimbangkan Stephenson atau Yongjae sebagai starter shooting guard dengan mengatur waktu bermain mereka. Sementara itu, Casey sangat mendesak dan mengusulkan agar Yongjae bermain sebagai pemain inti. Ia percaya bahwa dengan kehadiran Yongjae di lapangan, masalah defense, rebound, serta opsi variasi serangan akan teratasi, karena Yongjae mampu bermain dengan baik di segala posisi. Namun beberapa anggota tim menolak usul tersebut, menganggap bahwa memainkan pemain veteran dengan pengalaman yang lebih banyak akan lebih baik dibandingkan seorang pemula dengan pengalaman yang masih sedikit. Casey tetap pada pendiriannya. Ia bergumam bahwa bagaimanapun caranya, ia akan membawa Yongjae masuk ke dalam tim inti saat pertandingan nanti. Casey tahu jelas kemampuan Yongjae dan latihan yang telah dilaluinya, sehingga ia adalah orang yang paling memahami kemampuan Yongjae yang sebenarnya. Latihan pramusim tim Maverick akhirnya berakhir. Semua latihan terakhir yang bisa dilakukan oleh pemain tim Maverick sudah selesai, terutama untuk pemain yang penuh dedikasi seperti Yongjae. Ia akhirnya menjadi pemula yang disukai oleh para pemain, staf pelatih, dan bahkan pelatih Rick Carlisle. Di Korea, ekspektasi terhadap Yongjae sangat tinggi, sehingga setiap hari media menerbitkan artikel tentang dirinya. Di Amerika, Yongjae juga mendapatkan perhatian besar dan menghasilkan banyak gosip dengan menarik hati para penggemar dari Asia. Yongjae secara tidak sengaja menjadi daya tarik besar di awal musim, membawa keuntungan besar bagi tim Maverick. Akhirnya, tiba saatnya pertandingan pramusim reguler. Stadion dipenuhi oleh banyak penonton yang penasaran ingin melihat penampilan Yongjae. Pembawa acara mengumumkan bahwa Yongjae, pemain baru NBA, akan bermain hari ini sebagai pemain inti. Mengetahui hal itu seketika semua penonton bersorak menyebut nama Yongjae sebagai bintang pemain Asia. Namun mereka menjadi sangat kecewa ketika pembawa acara mengumumkan bahwa meskipun Yongjae masuk dalam daftar pemain inti, dia akan berada di bangku cadangan untuk babak pertama dan menunggu waktunya bermain. Penonton mendesak agar tim Maverick segera membawa Yongjae masuk ke lapangan, karena mereka datang hanya untuk melihat penampilannya. Sementara itu, terlihat Yongjae duduk di bangku cadangan dan merasa sedikit bosan. Beberapa saat setelah pertandingan dimulai terlihat pemain Maverick mengalami kesulitan, mereka terus-menerus mendapatkan serangan yang intens, pemain lawan bahkan menyebut permainan mereka semua sangatlah lambat, pemain lawan terus-menerus mencetak poin dengan kecepatan yang sangat luar biasa, pemain bertahan dari tim Maverick tak ada satupun yang bisa menghentikan aksi mereka. 7 menit sebelum berakhirnya pertandingan, pelatih Rick yang merasa frustasi akhirnya menyuruh Yongjae untuk bersiap masuk ke lapangan. Yongjae dengan percaya diri langsung bangkit dari tempat duduknya sambil mengatakan kalau permainan baru saja dimulai. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan dari cerita kali ini. Jangan lewatkan kelanjutan dari perjalanan epik ini. Saksikan bagaimana Yongjae dan tim San Diego menghadapi setiap rintangan, mengatasi tantangan dan berjuang untuk meraih impian mereka. Apakah mereka akan berhasil mengatasi semua halangan dan meraih kemenangan yang mereka dambakan? Atau akankah mereka menghadapi cobaan yang tak terduga? Ikuti terus kisah mereka dan saksikan momen-momen menegangkan serta kejutan yang akan mengubah segalanya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nantikan babak berikutnya dan saksikan bagaimana kisah perjalanan Yongjae menuju puncak NBA.